Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan berupa ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam beribadah di bulan Ramadan ini khususnya, dan kita berdoa semoga dimudahkan Allah untuk bisa semaksimal mungkin beribadah di dalamnya, dan semoga Allah taala menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab Tauhid. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu bab ma jaa fin nusrah, yaitu bab tentang nusrah, ya, nusrah. Nusrah ini secara istilah, ya, artinya adalah halus sihri anil mashur, yaitu melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, ya, melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Baik, nusrah ini, ini perlu kita ketahui, ini ada dua jenis, ya. Ada dua jenis atau dua model, yang mana masing-masing memiliki hukum yang berbeda di dalam Islam. Itu cara menghilangkan sihir tadi, itu ada dua model atau dua jenis. Model yang pertama adalah nusrah, ya, nusrah menghilangkan sihir dengan cara yang syar'i, ya, menghilangkan sihir dengan cara yang syar'i, ya, yaitu misalnya dengan menggunakan apa? Ruqyah syar'iyah, ya, diruqyah, ya, dibacakan ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam rangka untuk menghilangkan sihir, atau obat-obatan, atau doa-doa yang diperbolehkan, ya. Maka ini model atau jenis nusrah yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang terkena sihir, ya. Maka dianjurkan dia menggunakan ruqyah yang syar'iyah, yang sesuai dengan syar'i. Kemudian model yang kedua adalah nusrah dengan sihir, ya, nusrah dengan sihir, yaitu melepaskan sihir dengan sihir, ya, begitu. Jadi singkatnya, sihir dibalas sihir, ya, begitu. Ini model nusrah yang kedua. Dan model nusrah yang kedua ini memiliki beberapa jenis, ya, beberapa model. Yang pertama, orang yang tersihir, ya, orang yang kena sihir, dia datang kepada penyihir, ya, kepada tukang sihir, minta tolong gitu, minta tolong, ya, bantuan kepada tukang sihir gitu. Lalu sang penyihir dengan bantuan setan mengabarkan kepada orang yang tersihir tadi bahwa buhul-buhul sihir terletak di tempat tertentu. Ini kalau sihir kan mesti ada buhul-buhulnya, ya, dia mesti itu membuat buhul ikatan pada sebuah ikatan, itu buhul, terus disuwuk gitu. Nah, ini nanti biasanya dipendem atau tempatkan di tempat yang tersembunyi begitu. Nah, selama ikatan pada buhul ini masih ada, ini sihirnya akan terus ada pengaruhnya. Nah, itu diantara cara yang paling manjur, itu buhulnya dilepaskan, dimusnahkan. Nanti pengaruh sihirnya akan hilang. Nah, cuma yang jadi masalah, biasanya buhul ini dipendem atau ditempatkan di tempat yang sulit untuk ditemukan, di pojok mana gitu, ya, atau di sumur yang mana yang sudah lama nggak digunakan begitu. Ya, ini yang susah menemukannya, susah. Tapi kalau kita bisa menemukan, itu kita musnahkan, langsung hilang pengaruh sihirnya. Nah, orang ini model yang pertama, dia mendatangi sihir, terus sama tukang sihir tadi dikasih tahu, ya, buhulnya tempatnya di sana, nah, begitu. Ya. Lalu orang yang kena sihir tadi, dia mengambil buhul tersebut dan merusaknya, dia memusnahkannya.
Jadi dia minta bantuan tukang sihir untuk mengetahui apa di mana letak buhulnya tadi. Ya, baik. Kemudian model yang kedua, penyihir. Ya, jadi orang kena sihir, dia minta tolong, minta bantuan ke tukang sihir. Lalu tukang sihir itu dia pergi sendiri ke lokasi buhul. Ya, buhulnya di mana? Tukang sihir tadi yang datang ke situ dan merusak buhul tadi. Ya, merusak buhul tadi. Ya, buhul yang dilakukan oleh tukang sihir yang lain begitu, sama-sama tukang sihir. Begitu. Kemudian model yang ketiga, penyihir. Ya, orang kena sihir minta tolong kepada tukang sihir, lalu tukang sihir tadi memerintahkan orang yang disihir untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Ini juga ada seperti ini ya. Jadi ketika ada orang kena sihir, dia minta tolong kepada mbah dukun, mbah tukang sihir, penyihir ya. Lalu oleh mbah dukun tadi dikasih apa? Ritual-ritual tertentu. Kayak kudu ngene, ngamalke iki, ngamalke iku dan seterusnya. Nggih. Seperti apa? Kene pengen sihirmu hilang, kayak kudu mbeleh wedhus rupane oranye misalnya. Atau ayam warnanya hitam dan seterusnya. Pokoknya yang aneh-aneh begitu. Nggih. Yang boleh kambing, sapi, ayam, nggih. Nanti kepalanya dipendem di bawah apa itu misalnya juga terawang misalnya atau mana gitu nggih. Biasanya seperti itu nggih. Ada syarat-syaratnya, nggih. Atau yang semisalnya, nggih. Jadi seperti nyembelih kambing dan seterusnya dengan warna atau ciri khas yang tertentu. Dan ketika menyembelih hewan tadi, itu dia disuruh menyebut nama penyihirnya tadi, nggih. Atau menyebut nama jinnya, nama jin tertentu. Siapa itu ya? Nama jinnya. Atau ditegaskan untuk tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang begitulah ciri khas sihir. Ya. Makanya pergi ke tukang sihir itu bukan solusi ya. Ya. Ibaratnya kita apa? Pengen lepas dari sihir, jatuh dalam kesyirikan yang lain, sama-sama syirik nanti. Disuruh nyembelih hewan, tidak boleh nyebut nama Allah atau nyebut apa? Nama jinnya atau nama penyihirnya. Intinya itu syaratnya mesti apa? Sesuatu yang jauh dari syariat itu pasti, Pak. Karena tukang sihir ini dia juga bantuannya apa? Bantuan setan. Nggih. Nggak mungkin syaratnya itu kowe kudu sregep salat 5 waktu di masjid, engko ngaji, nggak mungkin, Pak. Mesti syaratnya itu apa? Sing aneh-aneh itu. Kowe nyembelih kewan rupane ngene, engko baru dipendem ning kono dan seterusnya. Engko gedhe ombenen dan seterusnya. Aneh-aneh begitu. Ini tukang sihirnya. Baik, ini model yang ketiga. Atau ritual tertentu tadi ya, ritual tertentu ya. Ayo seterusnya ya, semacam itu. Kemudian yang keempat, model yang keempat, penyihir ya, dia minta tolong kepada tukang sihir, penyihir. Lalu penyihir tadi menuliskan jambi-jambi ya, atau membuatkan jimat ya, atau raja, semacam raja. Dituliskan jimat jambi-jambi ya, bagi orang yang tersihir tadi. Agar apa? Kemudian disuruh pakai jimatnya tadi. Ya, mbah dukunnya apa? Bikin jimat, terus apa? Disuruh pakai. Ya, wis iki nggonen jimat iki. Untuk apa? Untuk melawan sihir tadi. Ya, untuk melawan sihir. Ya. Jadi sihir dibalas sihir. Ya. Jadi nanti ya tergantung ini. Ini 3 sakti mana tadi? Ya. Adu kesaktian ini tukang sihirnya. Kalau sakti yang ini ya bisa melawan, tapi kalau sakti yang sana ya tinggal sakti-saktian aja, setannya ini sakti yang mana jinnya itu begitu. Ya, ini model nusroh yang kedua. Ya. Baik. Untuk nusroh yang pertama, ya, jelas ini dibolehkan ya, dibolehkan ya, karena dia apa? Menghilangkan sihir dengan apa? Dengan cara yang sesuai syar'i ya, seperti ruqyah syar'iyah ya. Ruqyah syar'iyah jelas boleh ya, ini jelas boleh, ini ulama sepakat boleh, tidak ada yang mengharamkan ya, tidak ada yang mengharamkan, boleh, sepakat boleh. Nah, yang jadi masalah itu yang nusroh yang model kedua tadi. Ada orang kena sihir, dia minta bantuan tukang sihir ya, sihir dilawan sihir ya, dukun dilawan dukun gitu ya. Nah, ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat ya, ini hukumnya haram. Ini banyak ulama yang mengharamkan model seperti ini. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan apa? Alasannya darurat.
Ya. Karena ternyata apa? Ini juga ada manfaatnya. Kan kalau sama-sama tukang sihir kan dia tahu dia, ya. Cara apa? Melepaskan sihir, ya. Sesama tukang sihir kan tahu, ya. Ya ibadah sama-sama sesama pencopet kan tahu dia. Ini dompetnya kok pengepulnya yang tinggal sama-sama tahu dia. Ya, dompetku hilang nanti. Biasanya saya ngepul kayak loh, saya pengepulnya kayak penaga, ya. Kan sama-sama tahu dia, sama-sama copet misalnya ini, ya. Ibadah seperti itu, ya. Jadi memang ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan apa? Situasinya darurat. Ya. Dan memang terbukti manfaat dia bisa menghilangkan sihir. Ya. Tapi ala kulli hal, ya, kita cari yang selamat yang aman, Pak. Ya. Insya Allah lebih kuat pendapat yang mengharamkan. Karena biar bagaimanapun apa, sihir ini dia pasti melibatkan setan tukang sihir. Sudah lebih aman kita tidak usah apa, melibatkan tukang sihir sudah. Ya. Karena Islam sudah lengkap, sudah mengajari bagaimana apa, menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyyah dan seterusnya. Ini sudah ada semua dalam syariat Islam. Ya, sehingga kita tidak butuh apa? Tidak butuh tukang sihir. Ya, insya Allah ini pendapat yang sangat kuatnya. Sebagaimana para ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain sebagainya banyak sekali. Ya, jadi sebaiknya dihindari yang model kedua. Ya, jadi kalau kita kena santetnya, ini jangan datang ke tukang santet yang lain gitu. Santet dibalas santet. Apalagi nanti kita minta kita disantet misalnya, kita datang ke tukang santet yang lain, terus kita minta ganti kayak sengaja tahu gantian santetan wah ini juga malah tidak boleh, Pak. Lalu apa bedanya kita dengan dia kan begitu. Ya. Ibaratnya kita dicopet, ya, kita balas apa? Oh gantian tak copet biasanya. Ya tidak boleh, ya sama-sama mencuri namanya berarti. Seperti itu. Jadi ini tentang musyrah. Nanti kita jelaskan tentang dalil-dalilnya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.